Saluran pencernaan yang merupakan kelanjutan dari lambung adalah usus. Usus terbagi menjadi dua wilayah yang berbeda, yaitu usus kecil dan usus besar. Usus kecil adalah bagian dari usus yang bersinambung langsung dengan lambung. Nanti usus kecil ini yang bersinambung dengan usus besar. Jadi usus kecil terletak di antara lambung dan usus besar. Usus kecil menjadi tempat utama terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Jadi sebagian besar sari-sari makanan, baik berupa nutrien maupun berupa garam-garam mineral, diserap di sepanjang dinding usus kecil ini. Pada usus kecil bermuara dua saluran yang berasal dari struktur yang berbeda. Saluran tersebut berasal dari kantong empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Kedua struktur ini menuangkan sekretanya langsung ke dalam lumen usus kecil, tepatnya pada lumen duodenum. Oleh karena itu, sekreta yang terdapat pada kantong empedu dan pankreas langsung masuk ke dalam lumen duodenum. Sekreta tersebut dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus kecil. Diameternya lebih besar daripada diameter usus kecil. Usus besar biasanya berbentuk seperti tabung yang lurus, bermuara pada struktur yang disebut dengan kloaka atau rektum. Kloaka adalah bagian dari ujung usus besar yang menjadi tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran-saluran lain seperti misalnya saluran reproduksi dan saluran urinaria. Kalau ujung dari usus besar itu menjadi tempat bermuaranya saluran pencernaan saja, maka bagian tersebut dikenal dengan nama rektum, bukan kloaka. Struktur lain yang bisa ditemukan pada usus besar adalah sphincter anal. Sphincter anal ini tersusun atas dua bagian yang berbeda, yaitu internal anal sphincter dan eksternal anal sphincter. Internal anal sphincter bersifat involunter, sementara eksternal anal sphincter bersifat volunter. Kedua sphincter ini bekerja sama untuk mengatur pengeluaran sisa-sisa pencernaan dari dalam saluran pencernaan. Kalau usus dipotong melintang, maka gambaran struktur histologisnya dapat digambarkan seperti pada gambar skematis ini. Lapisan terluar yang menyusun dinding usus disebut dengan lapisan serosa, tersusun atas mesotelium yang bertumpu pada jaringan subserosa, jaringan ikat subserosa yang ada di bawahnya. Di sisi dalam lapisan serosa adalah lapisan otot yang disebut dengan muscularis externa. Ada dua lapisan otot yang menyusun muscularis externa ini. Lapisan otot yang ada di luar tersusun secara longitudinal, sementara lapisan otot yang ada di sisi dalamnya tersusun secara sirkular. Di antara kedua lapisan otot tersebut terdapat jaringan ikat yang berisi flexus saraf parasimpatis yang disebut dengan flexus aurba. Jadi flexus aurba ini terletak pada muscularis externa di antara lapisan sel-sel otot yang tersusun longitudinal dengan lapisan sel-sel otot yang tersusun sirkular. Lapisan berikutnya yang menyusun dinding usus ini adalah lapisan mukosa. Ada dua struktur yang menyusun lapisan mukosa, yaitu lamina propria
berupa jaringan ikat retikular yang kaya dengan pembuluh darah, saraf, dan lakteal. Sementara lapisan terdalam yang menyusun mukosa ini adalah epitel silindris sederhana atau epitel silindris selapis. Kalau gambar ini diperhatikan dengan seksama, maka tampak bahwa lapisan mukosa yang ada pada usus kecil membentuk juluran-juluran ke arah lumen. Juluran-juluran yang terbentuk dari lapisan mukosa ini disebut dengan filus. Filus ini hanya ditemukan pada usus kecil. Filus tidak ditemukan pada usus besar. Kalau filus ini dicuplik, kemudian diamati, maka strukturnya kurang lebih tampak seperti ini. Ini adalah filus yang tersusun atas sejumlah jenis sel. Sel yang dominan yang menyusun filus ini adalah sel-sel absorptif yang berfungsi menyerap sari-sari makanan. Di antara sel-sel absorptif tersebut ditemukan sel-sel lain yang berfungsi menghasilkan lendir atau mukus. Sel-sel ini disebut dengan sel-sel goblet. Struktur filus bisa berbeda bergantung spesies hewannya. Filus pada hewan-hewan karnivora misalnya, strukturnya panjang dan langsing. Sementara pada hewan-hewan herbivora, misalnya pada sapi, struktur filusnya pendek dan lebar. Kalau sel absorptif yang menyusun filus ini dicuplik, maka gambaran skematisnya tampak seperti ini. Jadi bagian permukaan sel-sel absorptif yang menyusun filus ini membentuk banyak tonjolan-tonjolan seluler yang disebut dengan mikrofilus. Mikrofilus ini menjadi tempat terikatnya sebagian besar enzim-enzim pencernaan. Di antaranya adalah disakaridase yang berfungsi untuk memecahkan disakarida, kemudian lipase yang berfungsi memecahkan lemak, dan peptidase yang berfungsi untuk memecahkan ikatan peptida yang menyusun protein. Kalau struktur filus yang ada pada usus kecil diamati, maka struktur filus pada bagian-bagian usus kecil bisa berbeda-beda. Pada duodenum misalnya, struktur filusnya tampak memanjang seperti ini. Beda dengan struktur filus yang ditemukan pada jejunum yang lebih panjang dan bisa membentuk cabang seperti ini. Sementara pada ileum, filusnya tetap ada, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan filus yang ditemukan pada duodenum dan jejunum. Sementara pada usus besar, filus tersebut sama sekali sudah tidak ditemukan lagi. Jadi filus hanya ditemukan menyusun usus kecil. Tidak ada pada usus besar. Usus kecil bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Bagian dari usus kecil yang langsung bersinambung dengan lambung disebut duodenum. Pada manusia, duodenum ini juga dikenal dengan nama usus 12 jari. Pada duodenum inilah menjadi tempat bermuaranya saluran yang berasal dari pankreas dan saluran yang berasal dari kantong empedu. Jadi garam-garam empedu yang terdapat di dalam kantong empedu dan kelenjar-kelenjar proteolitik yang terdapat di dalam pankreas dituangkan langsung ke dalam lumen duodenum. Kalau dinding duodenum diamati struktur histologisnya, maka pada lapisan submukosanya ditemukan
banyak kelenjar-kelenjar duodenal. Kelenjar-kelenjar duodenal yang terdapat pada lapisan submukosa duodenum ini berfungsi untuk menghasilkan mukus atau lendir. Lendir ini digunakan untuk menaikkan pH makanan yang berasal dari lambung. Jadi, makanan yang berasal dari lambung yang dituangkan langsung ke dalam lumen duodenum masih bersifat asam. Nah, supaya proses pencernaan makanan tersebut bisa dilanjutkan di duodenum, maka pH makanan itu harus dinetralkan supaya enzim-enzim yang terdapat di dalam duodenum bisa melanjutkan proses pencernaan. Karena enzim-enzim yang terdapat di dalam duodenum tidak bisa bekerja dalam lingkungan asam. Pada usus kecil juga ditemukan struktur yang disebut dengan bercak Peyer. Bercak Peyer ini adalah agregat dari nodula limfoid. Nodula limfoid adalah struktur yang ikut menyusun sistem imunitas tubuh. Bercak Peyer ini hanya ditemukan pada lapisan submukosa ileum. Tidak ditemukan pada duodenum maupun pada jejunum. Jadi, bercak Peyer ini adalah khas ileum. Struktur lain yang bisa ditemukan pada usus kecil adalah kripta. Kripta ini adalah dasar fili usus yang melekuk hingga ke bagian dalam lamina propria yang menyusun tunika mukosa usus. Jadi kalau ini adalah sayatan melintang usus, ini adalah filusnya, maka pada dasar filus terbentuk lekukan ke arah lamina propria yang menyusun tunika mukosa usus. Kalau daerah kripta ini di zoom, maka akan ditemukan beberapa jenis sel yang berbeda. Sel-sel yang diberi warna hijau ini adalah sel-sel yang berfungsi untuk membelah, menggantikan sel-sel yang rusak yang ada di bagian filus yang lain. Jadi kalau salah satu sel yang menyusun filus ini rusak sehingga harus dilepaskan dari strukturnya, maka sel-sel hasil belahan yang ada di daerah kripta ini akan didorong ke arah lumen, sehingga ruang yang ditinggalkan oleh sel-sel filus yang rusak tadi kembali terisi oleh sel-sel yang baru. Sel-sel lain yang bisa ditemukan pada daerah kripta adalah Paneth cell. Salah satu sekreta yang dihasilkan oleh Paneth cell ini adalah peptida antimikroba yang berfungsi untuk mengatur komposisi flora usus. Jadi, komposisi flora usus diatur oleh peptida antimikroba yang dihasilkan oleh Paneth cell yang terdapat pada kripta. Sel-sel lain yang bisa ditemukan pada struktur ini adalah sel-sel enteroendokrin. Sel-sel enteroendokrin ini biasa juga disebut dengan sel-sel argentavin. Berfungsi menghasilkan satu substansi kimiawi yang disebut dengan serotonin yang berperan merangsang terjadinya kontraksi sel-sel otot polos. Di dalam usus kecil juga bisa ditemukan lakteal. Lakteal ini adalah pembuluh limfoid yang ada pada dasar filus. Berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul lemak yang diserap di sepanjang dinding usus ini. Struktur lain selain lakteal yang bisa ditemukan pada usus kecil adalah plica circularis. Plica circularis ini adalah alur yang melingkar yang terbentuk oleh lipatan-lipatan membran mukosa di sepanjang sisi dalam usus halus. Nah, karena alur tersebut berbentuk spiral melingkar, maka makanan yang terdapat di dalam usus halus ikut bergerak melingkar mengikuti
alur-alur tersebut. Akibatnya, jarak yang ditempuh oleh makanan lebih panjang dari panjang ususnya sendiri. Hal tersebut menyebabkan interaksi antara makanan dengan dinding usus berlangsung lebih lama sehingga jumlah sari-sari makanan yang dapat diserap oleh dinding usus menjadi lebih banyak. Pada manusia, plica circularis ini banyak ditemukan di sepanjang dinding jejunum dan bagian bawah duodenum yang bersinambung dengan jejunum. Jadi fungsi utama dari plica circularis atau valvula conniventes ini adalah memperluas area permukaan penyerapan yang ada di dalam dinding usus. Pada spesies-spesies ikan yang ususnya mengandung plica circularis atau katup spiral, maka ususnya relatif lebih pendek dibandingkan dengan spesies-spesies ikan yang ususnya tidak mengandung katup spiral atau plica circularis. Pada ikan hiu, termasuk ikan paru-paru, ususnya mengandung katup spiral atau plica circularis, sehingga usus pada spesies-spesies tersebut lebih pendek dibandingkan dengan spesies-spesies ikan yang ususnya tidak mengandung katup spiral atau plica circularis. Tidak hadirnya katup spiral pada usus spesies-spesies ikan tertentu dikompensasi dengan menambah panjang ususnya, sehingga proses penyerapan sari-sari makanan tetap berlangsung dengan baik meskipun ususnya tidak memiliki katup spiral atau plica circularis. Jadi pada spesies ikan yang ususnya tidak mengandung plica circularis atau katup spiral, hal tersebut dikompensasi dengan jalan menambah panjang ususnya, sehingga proses penyerapan sari-sari makanan tetap bisa berlangsung dengan baik. Panjang usus pada spesies-spesies mamalia juga bisa berbeda. Nah, perbedaan panjang usus pada spesies mamalia ini tampaknya ditentukan oleh jenis makanannya. Pada spesies mamalia yang menggunakan serangga sebagai sumber makanannya, misalnya pada echidna dan pangolin, usus kecilnya panjang, usus kecilnya panjang. Sementara pada spesies-spesies karnivora, seperti misalnya pada anjing dan cerpelai, ususnya relatif lebih pendek. Biasanya usus pada kelompok karnivora ini tidak membentuk struktur-struktur khusus, berbeda dengan usus yang ditemukan pada hewan-hewan herbivora. Bagian-bagian tertentu dari ususnya membentuk struktur khusus agar makanan yang ada di dalam usus bisa mengalami fermentasi. Proses fermentasi tersebut dibantu oleh enzim-enzim yang disekresikan oleh mikroba yang terdapat di dalam lumen usus. Sehingga kemudian hasil fermentasi itu bisa diserap oleh dinding ususnya untuk digunakan oleh spesies yang bersangkutan. Struktur lain yang bisa ditemukan pada saluran pencernaan adalah sesum. Sesum ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari usus besar. Sesum ini terletak di batas antara usus kecil dan usus besar. Fungsi utamanya adalah menyerap cairan dan garam-garam mineral yang tidak sempat terserap oleh saluran pencernaan yang ada di hulunya. Bagian lain yang merupakan kelanjutan dari duodenum adalah jejunum. Nanti jejunum bersinambung dengan ileum.
Nanti ileum ini yang akan bersinambung dengan usus besar. Duodenum berbeda dengan jejunum dan ileum dari segi struktur histologisnya. Ada beberapa hal yang bisa membedakan bagian-bagian yang menyusun usus kecil ini. Yang pertama misalnya adalah bentuk filusnya. Filus pada daerah duodenum ujungnya melebar membentuk struktur mirip seperti daun. Sementara pada jejunum filusnya ini panjang tapi berbentuk seperti jari jemari. Ujungnya tidak melebar seperti yang ditemukan pada duodenum. Pada ileum filusnya bentuknya sama dengan yang ada pada jejunum tapi lebih pendek dibandingkan dengan yang ada pada jejunum. Struktur lain yang membedakan bagian-bagian yang menyusun usus kecil ini adalah struktur yang ditemukan pada lapisan submukosanya. Pada lapisan submukosa duodenum ditemukan banyak kelenjar Brunner atau kelenjar duodenal yang berfungsi untuk menghasilkan mukus. Sementara pada lapisan submukosa jejunum sama sekali tidak ditemukan sel-sel kelenjar. Sementara itu pada lapisan submukosa ileum, ditemukan bercak pear yang menjadi salah satu bagian yang menyusun sistem imunitas tubuh. Nah, pada hewan-hewan vertebrata non-mamalia, batas antara jejunum dan ileum ini tidak bisa dibedakan. Karena dari segi histologisnya, kedua bagian ini ditemukan tidak berbeda. Jadi pada vertebrata non-mamalia tidak ditemukan bagian yang bisa diidentifikasi sebagai jejunum dan ileum. Karena struktur histologis kedua bagian ini sama saja. Itu terjadi pada hewan-hewan vertebrata non-mamalia.